Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AA Education. Di video kali ini kami akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 11 semester 2, bab 11 tentang kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kita akan membahas materi ini bersama Hilmi Roya, Kailan Nisa, Medina Khairanisa, Nafada Mardatilah, Nora Rizky Amalia, dan Yulia Zalianti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat besar Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia memeluk Islam pada awal dakwah Islam dan menjadi teladan bagi kaum muslimin. Ia ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah serta bertempur dalam beberapa peperangan. Abdurrahman bin Auf juga termasuk dalam kelompok sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah dan dipercaya sebagai mufti di Madinah. Lalu, sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkemuka, tentu saja Abdurrahman bin Auf memiliki banyak sekali keutamaan yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keutamaan beliau adalah, yang pertama, ia termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti. Mufti itu apa sih? Mufti adalah ahli hukum yang mempunyai hak mengeluarkan fatwa. Dan Abdurrahman bin Auf itu dipercaya oleh Rasulullah untuk berfatwa di Madinah. Yang keempat, ia terlibat dalam perang Badar dan Uhud dan menerima banyak sekali luka dalam perang tersebut. Dilanjutkan ke slide berikutnya, yaitu keutamaan yang kelima, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya untuk perang Tabuk. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin setelah Rasulullah wafat. Ummahatul Mukminin adalah para istri Rasulullah. Lalu, yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan seluruh barangnya yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk-penduduk yang ada di Madinah. Lalu yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf menyantuni para pejuang perang Badar. Selanjutnya adalah sikap teladan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki karakter dinamis dan dermawan. Beliau menjalani kehidupan yang sukses di Madinah dan selalu berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurahan hatinya sangat dikenal, seperti membagikan uang sebesar 40.000 dinar kepada keluarganya dan kaum fakir miskin, serta menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Selain itu, beliau juga mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan 400 dinar kepada setiap orang yang ikut dalam perang Badar. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Satu hal yang patut dicontoh dari beliau adalah zuhudnya terhadap jabatan dan pangkat, yang menunjukkan betapa tingginya ketakwaan dan keikhlasan beliau dalam beramal. Beliau adalah teladan yang sangat baik dalam kedermawanan dan pengabdian kepada agama. Abu Dzar. Menurut sejarah, beliau lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah. Dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok. Akan tetapi, dia dan pengikutnya hanya merampak orang-orang yang kaya saja, dan hasil rampokannya dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Dipikir-pikir, akibat apa yang sudah dia perbuat kepada korban, sebab aksi yang sudah beliau perbuat membuatnya untuk insaf dan berhenti dalam aksi-aksi kejahatannya itu. Beliau pun mengajak pengikutnya untuk kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, tidak sesuai dengan harapannya. Beliau malah menimbulkan amarah besar dan
membuatnya diusir meninggalkan tanah kelahirannya bersama dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Dari sinilah Abu Dzar hijrah pertama dan mencari kebenaran. Selanjutnya, Abu Dzar setelah masuk Islam. Abu Dzar memeluk Islam setelah mendengar cerita dari saudaranya tentang Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama yang sama seperti yang diamalkan Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Ia kemudian bergabung dengan Nabi di Madinah, menjadi anggota ahli Al-Suffah yang dikenal sebagai perawi hadis. Abu Dzar memilih hidup dalam kefakiran dan meninggal dalam kesendirian, tetapi diurus oleh orang-orang soleh dari Irak, seperti yang diprediksi oleh Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai penyayang kaum mustad'afun atau lemah dan memiliki kepribadian yang peduli terhadap golongan fakir. Ia tidak pernah berhenti menyayangi kaum lemah, baik sebelum maupun setelah memeluk Islam. Abu Dzar juga dikenal karena keberaniannya dalam membela kaum lemah dan menentang ketidakadilan. Ia tidak setuju dengan kebijakan Khalifah Utsman bin Affan untuk mendirikan Bait al-Mal dan menyatakan keberatannya kepada Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan yang membangun istana megah dengan harta rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan 7 wasiat, yaitu 1. Mencintai orang miskin, 2. Melihat orang yang lebih rendah dalam hal materi, 3. Menyambung silaturahim, 4. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah, 5. Berani berkata benar meskipun pahit, 6. Tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah, 7. Tidak meminta-minta. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.